Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursadi dengan NIM 2204411722. Dan perkenalkan saya Riki Asdin dengan NIM 2204411244. Dan perkenalkan, nama saya Pian Adiansa dengan NIM 2204111715. Nah, di sini kami akan menjelaskan tugas UAS, di mana menjelaskan ada beberapa yaitu latar belakang proyek yang kami buat, tujuan dan manfaat, analisis kebutuhan, arsitektur sistem dan aplikasi, dan evaluasi rancangan dan replikasi dan kontribusi individu dan kelompok. Nah, di sini saya akan membacakan dan menjelaskan latar belakang tentang website yang kami buat. Adapun latar belakangnya yaitu di mana pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah desa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang ada di kantor desa Padang Tujuh sebagai ujung tombak pemerintah yang paling dekat. Nah, di mana dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan administrasi, kependudukan sosial, dan pembangunan desa Padang Tujuh yang berada di Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan merupakan salah satu desa yang terus berkembang dengan dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Dalam konteks tersebut, kualitas dan efisiensi pelayanan publik menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Namun kenyataannya, pelayanan di kantor desa Padang Tujuh masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi layanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga serta perangkat desa ditemukan beberapa permasalahan krusial. Mungkin saja latar belakang yang bisa sampaikan. Selanjutnya dibacakan tujuan dan manfaat sistem. Silakan, Pian. Di sini saya akan bacakan tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah tujuan, yaitu meningkatkan efisiensi administrasi. Yang kedua itu mempercepat proses pelayanan publik. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas masyarakat. Warga dapat mengetahui status pengajuan surat secara real time. Yang keempat itu digitalisasi arsip desa. Yang kelima itu peningkatan pelayanan publik di era digital menyesuaikan dengan transformasi digital di sektor pemerintahan desa. Manfaat bagi masyarakat desa, yang pertama adalah kemudahan akses, menghemat waktu dan biaya, transparansi proses, dokumen tersimpan aman. Terus manfaat bagi pemerintah desa yaitu efisiensi waktu kerja, pengelolaan arsip lebih baik, pengawasan lebih mudah, data pelayanan bisa dijadikan laporan. Nah, adapun selanjutnya yaitu analisis kebutuhan dan fitur sistem yang akan dibacakan oleh saudara Riki Asdin. Oke, baik. Selanjutnya analisis kebutuhan dan fitur sistem. Yang pertama itu ada login dan logout. Pengguna masuk menggunakan akun masing-masing. Kemudian ada dashboard, pengajuan surat, daftar surat, dan status surat. Kemudian ada input surat, manajemen profil, dan laporan profil. Kemudian ada aksesibilitas, user friendly. Kemudian ada fitur utama penggunaan. Yang pertama itu login, sistem, dashboard, ringkas surat. Pengajuan surat online, melihat status pengajuan atau update profil pengguna. Oke. Nah, itu tadi analisis kebutuhan dan fitur sistem. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan arsitektur sistem dan teknologi yang digunakan. Pertama itu arsitektur sistem, client server, arsitektur 2 tier. Arsitektur sistem ini menggunakan arsitektur 2 tier yaitu client side browser, web server, PHP Logit, MySQL, dan DB. Di mana penjelasannya, client side pengguna mengakses sistem melalui browser seperti Chrome. Kemudian server side menggunakan PHP untuk menangani logika aplikasi dan koneksi basis data MySQL. Kemudian teknologi yang digunakan ada bahasa pemrograman yaitu PHP, kemudian database MySQL, basis data relasional, kemudian ada web server, Apache,
via exam atau sejenisnya di localhost. Kemudian ada printed, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap untuk tampilan antarmuka. Kemudian ada pengembangan lokal, ada exam, browser yaitu Chrome, ada iOS pengembangan Windows 11, dilihat dari tampilan taskbar dan start menunya. Kemudian ada struktur model dalam sistem berdasarkan menu navigasi di aplikasi. Yang pertama ada dashboard, di mana dashboard menampilkan statistik surat total menunggu disetujui atau ditolak. Kemudian ada buat surat dalam form pengajuan surat oleh pengguna. Kemudian ada daftar surat, di mana melihat riwayat dan status pengajuan riwayat surat. Ada input surat masuk, di mana form untuk input surat dari luar desa oleh admin. Kemudian ada profil, di mana pengolahan data pengguna akun siswa, siswa bisa warga, bisa admin. Dan ada logout juga untuk mengakhiri sesi pengguna. Kemudian keamanan yang dasar yang diterapkan, ada session login, role basic access, ada validasi prompt, ada local hosting. Kemudian ada kemungkinan pengembangan selanjutnya, ada hosting online, ada penambahan fitur cetak optimasi PDF, dan penambahan notifikasi PML. Mungkin saja selanjutnya kami mau masuk ke dalam demo aplikasi. Nah, di sini aplikasinya terdapat ada menu login. Nah, sebelum itu jika teman-teman yang belum punya akun atau belum daftar akun, kita klik daftar di sini. Nah, kemudian kita ada beberapa pilihan nama lengkap kita isi, ada email, ada username, ada password dan konfirmasi. Kemudian klik daftar. Nah, di sini saya sudah memiliki akun, jadi saya masukkan akun saya. Masukkan password. Nah, ini tampilan website kami, di mana ada dashboard. Dashboardnya ada total surat, ada menunggu, ada disetujui, dan ada ditolak. Nah, di sini ada buat surat. Nah, di sini kita bisa memilih surat apa yang kita buat. Misalnya keterangan aktif atau jenis surat keterangan lainnya. Keperluannya untuk anggaran desa. Anggaran desa. Kita ajukan. Nah, di sini terdapat surat yang kita ajukan. Di sini ada daftar surat. Nah, di sini daftar surat yang diajukan. Kemudian input surat masuk. Nah, di sini kita menginput surat yang masuk, pengirim dari Pak Camat. Misalnya Pak Camat, nomor suratnya 123456778. Jenis surat itu rapat anggaran desa, perihal untuk perihalnya pendanaan. Kemudian tanggal masuk suratnya kami saja, misalnya tanggal 25 bulan 4 2025. Nah, keterangannya misalnya titik keterangannya. Kemudian bisa simpan surat. Nah, itu untuk input surat masuk. Kemudian kita lihat profil. Nah, di sini profil saya tadi yang telah saya buat. Kemudian masuk di dashboard. Di mana dashboard di sini kita bisa lihat total surat masuk dan total surat yang menunggu, kemudian disetujui dan ditolak. Nah, ini tadi salah satu surat yang telah diajukan. Nah, ini kita ajukan tadi. Nah, mungkin saja itu demo aplikasi yang kami buat. Selanjutnya yaitu evaluasi rencana pengembangan yang dibacakan oleh Saudara Pian. Evaluasi rencana dan pengembangan sistem. Yang pertama itu adalah tampilan antarmuka. Tampilan antarmuka yaitu kelebihannya itu UI bersih dan rapi dengan navigasi di sidebar yang jelas. Role based interface ditampilkan dengan baik. Indikator status surat
menunggu disetujui ditolak terlihat langsung. Kekurangannya itu warna status diajukan tidak terlalu mencolok, kurangnya ikon visual yang memperkuat navigasi, belum mobile friendly, tidak optimal di HP dan tablet. Kemudian saya akan membacakan fungsi utama sistemnya. Ada pengajuan surat yang berjalan baik, kemudian daftar surat terbaru dapat ditampilkan. Kemudian kekurangannya tidak ada fitur pencarian filter di daftar surat, kemudian belum ada notifikasi otomatis, kemudian belum bisa cetak surat langsung dalam bentuk format PDF, kemudian sistem hanya bisa diakses secara lokal. Kemudian ada pun rencana pengembangannya yang dibacakan oleh saudara Ricky. Oke. Yang pertama itu ada hosting online agar masyarakat bisa akses sistem kapan saja dan di mana saja. Kemudian tampilan responsif, bisa digunakan di HP tanpa perlu geser-geser atau zoom. Kemudian notifikasi email atau WhatsApp, memberikan kabar otomatis jika surat disetujui atau ditolak. Kemudian ada filter dan pencarian surat, mempermudah pencarian surat lama dan filter berdasarkan jenis atau status. Mungkin itu saja. Nah, mungkin itu saja beberapa poin dari kami. Selanjutnya yaitu ada poin ketujuh di mana replikasi dan kontribusi dalam berkelompok. Nah, di sini kami semua saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini, di mana dari awal awal project sampai sekarang kami semua saling kerjasama. Mungkin itu saja dari kami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.